Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Sebelum kita menjalani berbagai tugas dan segala aktivitas dalam satu hari ini, mari kita mendengar firman Tuhan yang telah ditetapkan untuk satu hari ini. Firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 6. Beginilah firman-Nya. Berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita pernah menghadapi situasi keadaan yang krisis ataupun genting. Biasanya ketika kita sedang menghadapi masalah yang krisis atau ketika situasi krisis, sering orang percaya dengan menghadapi hal ini dengan dua cara, yaitu yang pertama datang kepada Tuhan, atau yang kedua meninggalkan Allah. Kadang Tuhan mengiring kita kepada situasi di mana kita tidak dapat berbuat dan kita tidak dapat melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Di dalam situasi yang tidak seperti kita dambakan, kadangkala kita selalu mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Sehingga ketika kita tidak berdaya, kita tidak mampu, kita menjadi berputus asa. Nah, di dalam situasi sesuatu yang tidak kita dambakan itulah sebenarnya kita membutuhkan orang lain. Seandainya itu terjadi, sudah seharusnya kita menyadari di tengah-tengah kehidupan ini, kekuatan, kemampuan kita, akal pikiran kita tidak mampu menopang kita keluar dari masalah. Karena itu kita membutuhkan hanya Tuhan. Kita butuh akan Tuhan. Ketika ini dikatakan dan ini yang terjadi di dalam kepemimpinan Raja Hizkia, Sanherib mengirim utusan untuk melemahkan Hizkia dan bangsanya agar Hizkia mau menyerah, tunduk kepada kerajaan Asyur. Tetapi di dalam situasi yang seperti itu, Hizkia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia selalu datang berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan. Nah, apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Hizkia ini sangat baik. Dan ini juga merupakan saran dari Nabi Yesaya. Dia mau mengatakan bergumul bersama dengan orang yang dekat dengan Tuhan, menolong kita untuk tidak tertekan dalam persoalan apapun, persoalan di tengah-tengah kehidupan. Walaupun Sanherib mempertontonkan kesombongannya, namun dia tidak menyadari bahwa sebenarnya itu adalah kehancuran mereka. Kehancuran mereka telah dekat di depan mata.
Nah, inilah yang dilakukan oleh San Henry. Dia menyerahkan masalah dalam hidupnya hanya kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan dia utarakan apa yang menjadi persoalan di tengah-tengah kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, semua orang pasti memiliki dan mempunyai persoalan. Apakah itu persoalannya besar maupun kecil. Sebagaimana yang dilakukan oleh Hizkia di dalam doanya, doa yang dia sampaikan, doa yang dia utarakan didengar oleh Tuhan, dan Tuhan memberi kekuatan baginya. Disinilah kita bisa menyaksikan, kita bisa melihat Tuhan menjadi penjaga dan penyelamat bagi bangsanya, umatnya. Selain itu, Tuhan juga menjanjikan, menubuatkan hukumnya atas Raja Asyur dan kerajaannya. Jika Tuhan menolong kita, itu hanya karena otoritasnya, bukan karena kebaikan, bukan karena kebolehan kita manusia. Di dalam kehidupan ini seringkali manusia seolah-olah dalam hidupnya dia mampu mengatasi masalah dalam kehidupan ini. Saudara-saudari, tiada persoalan yang sulit sebenarnya bagi Tuhan. Ketika kita sudah tidak mampu mengandalkan apapun yang ada, apapun yang kita miliki, inilah kesempatan Tuhan mengerahkan segala kekuatan dan kasih-Nya. Kita hanya perlu datang setiap saat kepadanya. Kita hanya perlu mengandalkan Dia dan tidak menyombongkan apapun yang kita miliki. Karena apa yang kita miliki dalam hidup ini tidak memiliki kekuatan yang berarti. Tetapi jika kita memiliki Tuhan, kita mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi segala pergumulan dalam kehidupan kita. Karena itu, mari saudara-saudari, di dalam kehidupan kita memulai segala aktivitas dalam satu hari ini hanya mengandalkan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.